Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan nih tentang hypertrophic cardiomyopathy atau HCM. Mungkin dari kalian semua nih agak terdengar asing ya dengan kalimat yang tadi aku sebut tadi, hypertrophic cardiomyopathy. Di sini kami akan menjelaskan beberapa topik tentang materi ini dan kami juga udah mencari riset dari 3 jurnal yang terpercaya untuk materi ini. Sebelumnya kita lebih baik kayak kenalan dulu nggak sih dengan kakak-kakak yang akan menjelaskan materi pada hari ini. Itu ada Kak Delvi dengan NIM 1, Kak Satria dengan NIM 6, Kak Viola dengan NIM 8, Kak Irma dengan NIM 9, dan saya sendiri, Kak Alia dengan NIM 16. Untuk materi kali ini, kita akan bahas dari jurnal yang pertama, yaitu dari jurnal dari Dewi yang pada tahun 2019 dengan judul Hypertrophic Cardiomyopathy dengan jurnal CBK dengan volume 46, nomor 12 di halaman 738 sampai 741. Nah, di dalam jurnal ini mengatakan ya hypertrophic cardiomyopathy ini adalah merupakan kelainan jantung primer yang diturunkan secara genetik jaringan otot, terutama ventrikel kiri tanpa kelainan jantung dan sistematik lainnya. Penebalan umumnya ini mengenai ruang utama jantung, yaitu ventrikel kiri, disertai penebalan septum yang dapat menghambat aliran darah dari ventrikel kiri menuju aorta. Yang pengertian ini juga sering disebut dengan hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Nah, selanjutnya nih kita akan membahas tentang kasus penyakit dari HCM ini. Mungkin dari Kak Satria bisa langsung jelaskan aja nih Kak tentang materi ini. Mungkin Kak Satria boleh. Ya, dari sekitar 60% kasus HMC itu diturunkan secara autosomal yang dominan yaitu ada berupa mutasi gen-gen protein sarkomer jantung. Kemudian pada diagnosis yang itu ditegakkan berdasarkan klinis, elektrokardiogram, ada ekokardiogram ataupun cardiac magnetic resonance atau CMR. Kemudian ada pemeriksaan genetiknya itu dapat dipertimbangkan. Kemudian pada terapi beta blocker dan penyekat kanal kalsium ini digunakan untuk mengurangi gejala yaitu berupa bernapas, sulit bernapas, nyeri dada, penurunan aktivitas fisik ataupun kelelahan. Nah, untuk intervensi invasif dengan vertical septal myectomy atau disebut dengan alcohol septal ablation. Untuk evaluasi ulang yang secara berkala ini dan counseling genetik itu sangat direkomendasikan, termasuk pada pasien tanpa gejala. Wah, terima kasih ya kepada Kak Satria. Mungkin kita lanjut aja ke materi selanjutnya daripada jurnal ini. Mungkin untuk kepada Kak Delvi nih, bisa ngejelasin nih untuk tentang kelainan metabolisme pada HCM dan untuk tentang mistranslasinya nih terhadap penyakit ini. Mungkin bisa nih Kak Delvi untuk menjelaskannya. Oke, terima kasih Kak Alia. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, kalau HCM ini adalah penyakit yang dimana terdapat mistranslasi, di mana mutasi genetik protein penyusun sarkomer pada jantung umumnya terjadi mutasi gen yang mengkode pada rantai beta miosin atau yang dikenal dengan MYH7 dan miosin binding protein MYBPC3. Gen lain yang mungkin terlibat diantaranya ada troponin jantung 1 dan T, di mana ada TNNI3 dan TNNP2. Rantai tromomyosin alpha 1, TMP1, dan rantai myosin 3, MYL3. Di mana mutasi protein sarkomer ini cenderung bergejala dan memiliki hipertrofi yang lebih parah, disfusi mikrovaskular dan fibrosis miokardium serta meningkatkan kejadian kematian jantung mendadak. Kelainan metabolisme yang paling umum pada HCM dewasa adalah penyakit Anderson-Fabry dengan prevalensi 0,5 sampai 1% pada pasien berusia 35 sampai 40 tahun. Selain itu, terdapat beberapa
faktor di mana terjadinya HCM. Yang pertama ada kardiomiopati mitokondria, di mana gangguan mitokondria primer ini disebabkan mutasi DNA mitokondria yang ditransmisikan oleh autosom dominan, autosom resesif, dan X-linked. Yang kedua ada kelainan neuromuskuler, di mana pada beberapa muskuler, diotrospis dan congenital skeletal myopathis seperti miopati nemalin, mutasi gen ini biasanya menyebabkan kardiomiopati, dilatasi, dan restriktif, tetapi dapat bermanifestasi HCM dan blok atrioventrikuler atau AF. Yang terakhir, ada penyakit inflamasi amyloidosis jantung, sehingga meningkatkan progresif ketebalan miokardium vertikal kiri dan kanan, spektrum intratertial, dan katup atrioventrikuler. Boleh dilanjutkan lagi kepada Kak Alia. Terima kasih nih kepada Kak Delphi udah menjelaskan tentang mistranslasinya nih terhadap penyakit HCM. Terus tuh bisa kita lebih pertekankan lagi ya pada kelainan metabolisme pada HCM ini biasanya itu paling umum yang terjadi pada HCM di orang dewasa adalah penyakit Andersen Fabry dengan prevalensi itu 0,5 hingga 1%, dan pada pasien yang sering terjadi penyakit ini itu pada berusia rentan 35 hingga 40 tahun. Selanjutnya mungkin di dalam jurnal ini juga ada beberapa data yang diketahui pada saat ekokardiografi nih. Mungkin kepada Kak Satria lagi nih bisa ngejelasin apa aja sih yang data-data yang kita dapat pada jurnal ini gitu. Oke. Pada jurnal ini itu ada 3 dari pada ekokardiografi mungkin yang ditemukan. Nah, yang pertama itu ada systolic anterior mention atau SEM dari katup ventral. Ini adalah anterior dengan tanpa peningkatan gradien tekanan pada left verticular outlet tract atau LVOT yang mengidentifikasikan resikonya yang tinggi pada HCM. Kemudian ada yang kedua selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini ada left verticular out of tracts atau LVOT, yaitu merupakan atau disebut juga dengan supratic obstruction obstructions atau LVOT dengan kardien puncaknya itu besar dari 30 mmHg. Nah, pada saat istirahat memiliki makna itu prognosis yang signifikan dalam prediksi kematiannya pasien pada HCM. Kemudian selanjutnya, nah untuk selanjutnya itu ada pembesaran anterium kiri terjadi akibat disfusi diastolik. Nah, pada pembesaran anterium kiri terjadi akibat difusi diastolik ini yaitu regurgitasinya mitral dan miopati anteriumnya itu merupakan volume indeksnya itu anterium kiri yaitu besar dari 34 ml per m kuadrat, merupakan penanda adanya hipertrofi yang vertikal kiri. Kemudian ya, disfungsinya itu ada diastolik yang berat. Pada pasien ini dengan kegagalan pengisian vertikal kiri ada rasio E per A itu besar dari 2 dengan E wave deceleration time kecil sama dengan dari 150 ms. Kemudian ini memiliki luaran buruk yaitu meskipun Terima kasih kepada Kak Satria nih. Mungkin kita lanjut aja kepada materi selanjutnya yang kita dapat dari jurnal kedua yaitu dari jurnal Marian dan Brownwald pada tahun 2017 dengan judul Hypertrophic Cardiomyopathy Genetic Pathogenesis Clinical Manifestation Diagnosis and Therapy dengan jurnal Circulation Research pada volume 1
dengan nomor 1 dengan halaman 349 hingga 770. Pada jurnal ini dijelaskan juga nih tentang hypertrophic cardiomyopathy, yang itu adalah kelainan genetik miosit jantung yang ditandai dengan hipertrofi jantung dan dapat disebabkan oleh trisel ventricle kiri yang tidak melebar dan fraksi ejeksi yang normal atau meningkat. HCM ini adalah gangguan tanpa pola distribusi geografis, etnis, atau jenis kelainan yang berbeda. Nah, selanjutnya ini di dalam jurnal ini tuh dijelaskan lagi pengaruh mutasi pada transkripsi dan translasi, atau bisa disebut juga translasi nih pada HCM ini. Mungkin kepada Kak Viola nih bisa menjelaskan tentang apa sih pengaruh mutasi. Baiklah, terima kasih kepada Kak Alia. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengaruh mutasi pada transkripsi dan translasi pada penyakit hypertrophic cardiomyopathy. Di mana pada HCM, penyakit hipertrophic cardiopathy ini dominan autosomal, yaitu sebagian kecil dari mutasi HCM ini akan menghasilkan pemotongan prematur dari protein yang dikodekan karena perolehan codon stop. Perolehan codon stop ini termasuk ke dalam mistranslasi karena terjadi pergeseran kerangka yang tidak sesuai pada yang seharusnya. Nah, sejumlah mekanisme pengawasan transkripsi dan kontrol kualitas akan menargetkan transkrip yang mengandung kodon ini terminasi pada prematur, di mana mekanisme seperti jalur peluruhan yang di medis atau nonsense itu akan mengidentifikasi kodon terminasi prematur yang akan melepaskan faktor pemanjangan, yaitu suatu set protein yang terlibat dalam penambahan asam amino selama sintesis protein dari tempatnya dan merekrut kompleks menginduksi peluruhan, yaitu kompleks protein yang terlibat dalam degradasi mRNA. Nah, efek bersihnya yang dihasilkan dari proses ini yaitu degradasi transkrip dan penurunan kadar protein. Di dalam kasus transkrip yang tidak memiliki codon stop ini terjadi secara alami di mana mekanisme pengawasan mRNA ini disebut sebagai jalur peluruhan non-stop yang akan mengidentifikasi dan melepaskan transkrip dari ribosom untuk mencegah terjadinya translasi. Hal ini akan diikuti oleh transkrip yang dilepaskan oleh kompleks eksosom. Nah, adapun mekanisme lain dari aktivasi jalur peluruhan mRNA no-go itu suatu mekanisme yang menghentikan perkembangan ribosom selama translasi dan menghasilkan pembelahan endonucleolytic transkrip mRNA di dekat situs yang terhenti. Selanjutnya, Kak boleh di next. Bagi pasien-pasien yang mengalami gejala HMC atau kardiomyopati hipertrofik ini mengalami gejala-gejala yang umum. Di sini ada 4 gejala yang sering dialami oleh pasien. Yang pertama itu ada disfungsi diastolik, kemudian obstruksi LVOT, sakit dada, dan aritmia. Saya kembalikan kepada Kak. Terima kasih nih kepada Kak Viola udah menjelaskan translasinya dan gejala dari penyakit ini. Selanjutnya yang kami dapatkan jurnal tersebut yaitu dari Daniel, Jacobi, Eugene, Di Pasquale, and William dan McKenna pada tahun 2013 dengan judul Hypertrophic Cardiomyopathy Diagnosis, Risk Stratification and Treatment dengan jurnal Canadian Medical Association dengan volume 185 nomor 2 dengan nomor 127 hingga 134. Nah, di dalam jurnal ini menjelaskan juga nih definisi dari hypertrophic cardiomyopathy, yaitu adalah kardiomyopati herediter yang umum terjadi pada sekitar 1 dari 500 orang. Presentasi klinis biasanya mencakup hypertrofi ventricle kiri tanpa adanya kondisi pembedaan yang abnormal seperti hipertensi atau stenosis aorta. Kardiomyopati hipertrofik telah menjadi pengakuan publik sebagian besar karena kematian jantung ini mendadak pada sebagian individu muda yang sehat dengan kondisi tersebut. Nah, tadi kan kita udah menjelaskan nih tentang definisi, gejala, lalu tentang translasinya. Mungkin bisa nih dari Kak Irma untuk menjelaskan sih
dari penyakit ini nih, bagaimana sih cara mendiagnosis? Baik, terima kasih Kak Alia. Jadi bagaimanakah diagnosisnya? Nah, pada kardiomiopati hipertrofik harus dipertimbangkan jika pasien memiliki gejala yang tidak dapat dijelaskan, maka riwayat keluarga dengan penyakit jantung prematur atau kalian elektrokardiografi. Diagnosis ini dengan demonstrasi peningkatan ketebalan dinding 1,5 cm atau lebih juga dari 3 standar deviasi dari yang diprediksinya. Nah, kemudian untuk diagnosis genetik dapat diperoleh untuk pasien dengan kardiomiopati hipertrofik, di mana dengan pengujian ini mutasi patogen akan diidentifikasikan pada 60% sampai 70% pasien dalam 1 dari 9 gen yang dapat mengkode komponen sarkomer jantung. Nah, untuk ketersediaan pengujian genetik ini pada rasio signal to noise yang masuk akal memungkinkan identifikasi individu genotip positif, fenotip negatif. Nah, yang mana mereka ini memiliki genotip positif tetapi tidak memenuhi kriteria diagnostik. Tidak boleh dianggap memiliki kardiomiopati hipertrofik karena pada masalah klinisnya ini yang penting dalam penyakit secara fenotip positif contohnya yaitu pembatasan dari olahraga kompetitif, di mana kurang relevan pada populasi ini. Penetrasi dan ekspresivitas variabel berarti bahwa kami tidak dapat secara andal memprediksi perjalanan klinis untuk individu genotip positif. Fenotip genetik berdasarkan riwayat klinis anggota keluarga yang sama, yaitu memiliki kardiomiopati hipertrofik. Next kali ya. Oke, selanjutnya yaitu bagaimanakah pengobatannya pada HCM ini? Nah, pengobatannya ini bergantung pada penyakit yang dapat sangat berbeda antar individu, bahkan dalam satu keluarga. Riwayat alami kardiomiopatik hipertrofik ini termasuk yang tetap asimptomatik dan mereka yang mengembangkan gejala. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa munculnya terapi defibrilator implan, di mana keahlian dalam terapi ini yaitu seperti pengurangan septum dan pencitraan canggih telah menguntungkan pasien. Mungkin yang paling penting yaitu kelompok advokasi pasien yang telah menciptakan lingkungan di mana pasien dididik dan diberdayakan untuk bekerja dengan dokter sebagai mitra dalam perawatan mereka. Kemudian tujuan pada penelitian ini dan ketersediaan program khusus progresif pada kardiomiopati turunan keduanya ini dipengaruhi secara positif oleh advokasi pasien. Pencegahan hipertrofi ini, regresi hipertrofi dan pengurangan device driven ini dalam resiko kematian jantung mendadak adalah tujuan akhir pada pengobatan kondisi ini. Wah, terima kasih kepada Kak Ime yang telah menjelaskan bagaimana cara mendiagnosanya dan cara pengobatannya nih. Terima kasih kepada kakak-kakak yang telah menjelaskan dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangannya data yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.